Nama saya Yulia Ira Hatmira. Saya lahir di Singaparna, Tasikmalaya, tanggal 14 November 1948. Saya dari keluarga Muslim. Ayah saya, orang tua saya semua haji, adik-adik saya juga haji, kakak saya juga haji. Jadi saya anak kedua dari 8 bersaudara. Waktu nikah tuh memang, waktu mau nikah memang prosesnya agak lama. Karena kami berlainan agama kan. Orang tua juga awalnya agak keberatan. Ya. Tapi pada saat itu masih boleh menikah berlainan agama. Di catatan sipil. Tapi kalau sekarang kan harus satu agama. Betul. Kalau tentara mau nikah kan ada surat izin dari komandan. Surat izin dari komandannya itu agak susah. Tapi lama-lama ya karena kita bertekad, akhirnya nikah. Tapi dengan perjanjian waktu itu masing-masing. Masing-masing. Jadi saya tetap Islam, dia tetap Katolik. Harapan saya bisa narik Pak Rumagit, suami saya tuh masuk Islam. Seluruh keluarga juga berharap seperti itu. Nikahnya itu di catatan sipil di Jakarta. Di Jakarta. Di rumah juga pakai acara adat Sunda. Tapi kemudian Pak Rumagit waktu itu dinasnya di Pontianak. Di Pontianak. Kemudian di Pontianak dia minta nikah gereja. Kita nikah secara gereja sama Romo di apa namanya? Pontianak. Gereja di Pontianak. Masing-masing ya. Dalam perjalanan berkeluarga tuh saya kagum sama Bung Jack. Bung Jack orangnya lurus, orangnya disiplin. Ya gimana lah, orangnya ganteng. Masih mudanya lo ganteng sekali. Saya dibaptis tuh setelah 23 tahun menikah. Setelah saya merasa lebih berbahagia di iman Katolik. Jadi karena Tuhan Yesus kan berjanji kita kalau mengikuti firman-Nya kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan di sana. Selama pernikahan sebelum tahun 96 kita masing-masing. Anak-anak waktu itu kan saya sekolahkan di sekolah Katolik semua, karena memang sekolah Katolik dari dulu kan terkenal disiplin. Saya nggak sekolahkan di sekolah negeri, sekolah Katolik. Tapi rupanya tertarik, jadi semuanya dibaptis secara gereja Katolik, anak-anak itu. Tapi jadi yang Muslim cuma saya sendiri. Lama-lama saya kan merasa nggak enak ya. Jadi karena saya rupanya selama itu anak-anak dan Bung Jack itu selalu mendoakan saya supaya saya dipanggil Tuhan. Maksud saya itu ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Gitu. Lama-lama saya pikir, aduh kok saya sendiri, tapi cukup perang batin itu, mau pindah itu perang batin. Karena pada saat itu kan saya masih manusiawi ya. Kalau saya pindah, bagaimana orang tua, saudara-saudara pasti benci sama saya. Kemudian waktu itu pangkat saya sudah letkol ya. Masa saya sudah tua, perang batin lah. Perang batin. Tapi saya melihat suami saya, Bung Jack itu begitu baik orangnya. Pokoknya kami hidup dalam berbahagia walaupun berbeda. Bapak itu orangnya disiplin. Orangnya lurus, jujur, rendah hati, kemudian suka menolong. Jadi Bapak juga kayaknya jarang marah ya Bu ya? Nggak pernah marah. Kemudian juga sama adik-adik saya, sama saudara-saudara juga baik. Sama orang tua. Waktu orang tua saya kan, ibu saya pernah kakinya patah. Jatuh, aku mau naik haji yang kedua. Jatuh. Padahal sudah pesta, sudah selamatan mau naik haji itu udah beli. Tapi ya Tuhan mungkin tidak menghendaki ibu pergi haji yang kedua. Jatuh, kakinya patah.
Nah, itu yang nganter-nganter berobat segala macam itu Bung Jack. Sampai digendong-gendong tuh. Jadi saya tuh merasa, Iba. wah kok baik banget ya Bung Jack gitu ya sama keluarga saya, sama ibu saya. Sampai ibu saya kalau berobat itu maunya diantarnya sama Bung Jack. Kan nggak bisa jalan tuh dibopong tuh. Iya. Saya ingat sekali kan ke rumah sakit di GIP, pernah GIP. Iya. Tapi selama 3 bulan nggak berhasil, nggak bisa nyambung karena sudah hitam katanya tulangnya. Akhirnya berobatnya ke Haji Naim yang di Cilandak itu, Iya. itu bisa jalan lagi. Oke. Itu seminggu awalnya tuh berobat seminggu 2 kali itu Bung Jack yang antar jemput terus. Mulai dari situ saya pikir baik amat. Kemudian saya mencoba mempelajari iman Katolik. Saya ikut ke gereja gitu. Ikut ke gereja, terus lama-lama mungkin doa dari seluruh keluarga, saya terus mau dibaptis tahun 96. Walaupun pada saat itu gimana ya, ada perang batin. Iya. Perang batin, tapi terus saya mikir ya, saya sudah meninggalkan sholat waktu itu. Beberapa tahun sebelum tahun 96 saya meninggalkan sholat. Terus saya mikir, seandainya tiba-tiba saya dipanggil, nanti di dunia sana saya masuk barisan mana? Rupanya mereka tiap malam mendoakan saya untuk di Tuhan. Tahun 96 saya dibaptis. Dan malah setelah saya ikut dibaptis, saya aktif di gereja. Waktu itu awal-awal sebelum dibaptis saya sembunyi-sembunyi ya ke gereja ya. Soalnya takut saya menyakiti hati orang tua. Biar bagaimana kan saya juga sayang sama orang tua. Orang tua saya kan juga pastilah tidak ingin anaknya pindah, murtad lah istilahnya ya. Tapi lama-lama saya memberikan pengertian, ya akhirnya mengizinkan. Karena ayah saya kan tentara, pangkat terakhir letkol. Saya sendiri pangkat terakhir kolonel. Waktu itu ibu di Pabenam. Pabenam. Kira-kira ada nggak Bu godaan waktu itu? Karena sebagai orang bagian HRD atau SDM, itu pasti ada. Oh ya ada. Beratnya pada saat penerimaan pegawai negeri sipil. Saya kan pembina personel sipil, jadi penerimaan pegawai sampai pembinaan kariernya dan sebagainya itu di tempat saya. Nah itu godaan yang paling berat adalah pada saat penerimaan pegawai, karena yang mendaftar pegawai itu banyak sekali, bahkan mungkin bisa mencapai 1000 setiap orang tahun gitu ya? Setiap tahun. Sedangkan yang diterima hanya beberapa ratus orang. Banyak orang nanya ke anak buah saya, rumah saya di mana. Tapi saya melarang anak-anak itu untuk jangan sampai memberitahukan alamat rumah. Tapi ada aja orang datang ke rumah. Ke sini Bu? Ya minta tolong nomor saya sekian, nanti ini menawarkan amplop. Pokoknya nanti kalau ibu ini gitu, biasalah. Walaupun sambil bisik-bisik, saya mikir orang dari suami, dari kantor aja saya sudah dapat uang cukup kok. Buat apa lagi? Nanti kalau saya terima kemudian bocor, nama saya se-Indonesia rusak. Tidak hanya nama saya saja, mungkin keluarga juga. Iman saya sebagai iman Katolik juga kan, wah orang Katolik nggak bisa dipercaya kan begitu. Betul. Ya kan, di samping itu juga kan kalau kita mengikuti nafsu, itu akan merasa miskin terus. Biarpun sudah Tuhan kasih rezeki banyak, rasanya kurang terus. Nah saya tidak mau seperti itu. Apa yang rezeki yang diberikan, rezeki halal yang diberikan oleh Tuhan, ya kita syukuri. Ya sampai sekarang saya tidak pernah merasa kekurangan.